Menurut tata tertib MPR dilarang untuk melakukan aktivitas konstitusional kelembagaan, termasuk untuk merubah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum 6 bulan masa jabatan atau masa bakti ini berakhir. Sekarang menuju 1 Oktober, kita sudah tinggal kurang 4 bulan. Jadi sudah kurang dari 6 bulan. Maka sudah pasti MPR tidak dapat merubah konstitusi dalam periode sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua, kami menyadari bahwa tuntutan masyarakat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Bambang Susatyo tentang pensikapan terhadap Undang-Undang Dasar hasil perubahan di tahun 2002 yang lalu, ada 3 kelompok masyarakat yang mengatakan pertama, perubahan Undang-Undang Dasar 45 di periode 99 sampai 2002 itu kebablasan. Maka mereka mengatakan tidak layak lagi Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 karena perubahan yang sangat fundamental. Maka mereka mengatakan ini Undang-Undang tahun 2002, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu reaksinya mereka mengusulkan agar kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli. Lalu kelompok masyarakat berikutnya yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah cukup baik, tapi mengingat dinamika masyarakat diperlukan beberapa perubahan-perubahan. Dalam hal ini mereka menyebut amandemen kelima. Satu diantaranya teman-teman DPD RI yang mengusulkan tentang positioning DPD RI dalam kelembagaan legislatif di Kamar Parlemen Indonesia. Terakhir berkembang usulan yang mengatakan bahwa bangsa ini perlu kembali memiliki apa yang dulu di zaman Bung Karno disebut konsep pembangunan nasional semesta berencana, di zaman Pak Harto disebut garis-garis besar daripada haluan negara, dan di era Pak Bamsud memimpin MPR sekarang melalui Badan Pengkajian diusulkan adanya pokok-pokok haluan negara. Kembali wewenang itu dimiliki oleh MPR. Nah, yang ketiga mengatakan Undang-Undang Dasar ini sudah cukup baik. Ya, hanya tinggal pelaksanaannya saja. Nah, MPR fungsinya karena Undang-Undang Dasar kami sadari dia merupakan visi berbangsa dan bernegara kita, sehingga merubahnya tentu berbeda dengan Kamar DPR untuk merevisi undang-undang, karena Undang-Undang Dasar yang menyangkut visi berbangsa dan bernegara. Maka untuk merekomendasikan pada MPR periode berikutnya dapat merubah Undang-Undang Dasar 45, MPR menyerap aspirasi dari berbagai tokoh-tokoh bangsa, para presiden, wakil presiden, ketua umum partai politik, yang aspirasi, pandangan, pendapat mereka nanti akan kami rangkum menjadi satu dokumen kearifan yang akan kita serahkan pada MPR periode berikutnya. Karena kami tidak punya wewenang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar di periode sekarang. Benang merah yang tadi kami tangkap terakhir diskusi dengan kami, dengan Pak Muhaimin dan seluruh yang hadir di sini, bahwa sebaik apapun Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan itu disusun, tapi tanpa semangat penyelenggaraan negara kekuasaan yang baik, tanpa semangat penyelenggaraan negara yang baik untuk berdedikasi kepada bangsa dan negara, pasti undang-undang itu, apakah konstitusi itu atau undang-undang, pasti ada celahnya. Bahasa Pak Muhaimin ada lubangnya. Karena undang-undang itu adalah produk manusia, pasti ada unsur-unsur khilafiyah di dalamnya. Nah, kalau penyelenggaraan negara itu tidak baik, cenderung abuse of power, lubang-lubang itulah yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan bangsa dan negara. Saya kira inilah beberapa poin yang bisa saya tambahkan untuk melengkapi keterangan Ketua MPR RI dan Ketua Umum PKB. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa bi'ithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.